Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kini kita lanjutkan kajian kita masih menanggapi sebuah buku berjudul Islamic Invasion. Islamic Invasion ini ditulis oleh Dr. Robert Moore, seorang misionaris Kristen berkebangsaan Amerika Serikat. Sebelum saya lanjutkan kajian kita, saya ucapkan selamat berpuasa kepada kaum muslimin wal muslimat. Semoga amal ibadah berpuasa kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robert Moore menulis di dalam bukunya Islamic Invasion halaman 71 sampai dengan halaman 72 dengan judul Alkitab berbahasa Arab. Robert Moore menulis sebagai berikut: dalam suatu program radio di Irvine, California, seorang penelepon Arab menanggapi penelaahan ini dengan bertanya, tetapi bukankah Alkitab berbahasa Arab menggunakan nama Allah sebagai Tuhan? Jadi Allah adalah nama dalam Alkitab untuk Tuhan. Jawabannya tergantung pada penulisnya. Apakah Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada zaman Muhammad? Tidak. Terjemahan Alkitab formal dalam bahasa Arab baru muncul sekitar abad ke-9. Sebelum abad ke-9, Islam merupakan kekuatan politik yang paling dominan di negeri Arab, dan orang-orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab menghadapi situasi politik yang sulit. Jika menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab menghadapi situasi yang sulit, jika mereka tidak menggunakan nama Allah sebagai nama Tuhan, mereka mungkin akan menderita siksaan di tangan masyarakat Islam yang fanatik, yang meyakini bahwa Allah dalam Al-Quran adalah sama dengan Tuhan dalam Alkitab. Karena Allah pada zaman itu merupakan nama yang dikenal umum untuk nama Tuhan. Sebagai akibat dari dominasi Islam, penerjemah tunduk pada tekanan-tekanan agama dan politik dengan menuliskan kata Allah dalam terjemahan Alkitab berbahasa Arab. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tanggapan saya atas pernyataan itu adalah sebagai berikut. Inilah suatu bukti kefasikan dan kelicikan penulis Kristen semacam Dr. Robert Moore
yang memutarbalikkan fakta sejarah tanpa argumentasi, tanpa penyelidikan yang mendalam, tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum. Faktanya tidak ada tekanan politik ataupun ancaman-ancaman penyiksaan. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kaum muslimin berpegang teguh pada ajaran Al-Quran suci yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam urusan agama, dan lagi bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Inilah suatu jaminan kebebasan beragama di segala zaman dan di segala tempat di dunia ini. Bahwa adanya nama Allah sebagai nama Tuhan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru, utamanya dalam bahasa Arab, itu tentu bukanlah karena suatu pemaksaan, bukanlah karena suatu tekanan-tekanan politik atau karena ancaman-ancaman kekerasan dari pihak orang-orang Muslim yang dikatakan fanatik itu lebih disebabkan oleh karena suatu, dalam tanda petik, keharusan, suatu keharusan sejarah yang harus ditulis oleh para penterjemah Alkitab sendiri. Alkitab dalam versi bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI Jakarta adalah lembaga resmi, suatu penerbitan Alkitab berbahasa Indonesia yang resmi dan standar dan beredar di seluruh Indonesia ini, banyak menyebut Allah untuk nama Tuhan. Dan sekarang ini tidak ada lagi sebutan Yahweh atau Elohim. Ini pun bukanlah karena hasil suatu tekanan politik atau suatu ancaman-ancaman kekerasan atau penganiayaan oleh umat Muslim yang dianggapnya sebagai fanatik yang menjadi mayoritas dan dominan di negeri Indonesia ini, tetapi lebih dikarenakan oleh suatu keharusan sejarah. Oleh karena itu akan sangat bijaksana jika penulis Kristen semacam Dr. Robert Murray tidak lagi memfitnah atau memprovokasi orang-orang Muslim yang dapat menimbulkan rasa permusuhan atau sentimen yang berlebihan. Silakan mengemukakan pendapat yang jujur, yang adil, yang objektif, terlebih-lebih lagi seorang cendekiawan. Segala sesuatunya harus melalui penyelidikan, melalui penalaran, dan melalui pertimbangan-pertimbangan akademis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya,
sesuai dengan keahliannya. Jadi bukan hanya berdasarkan angan-angan kosong, bukan berdasarkan asumsi-asumsi fiksi, tetapi berdasarkan penyelidikan yang akademis, yang adil, jujur, bijaksana, dan terbuka. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah tanggapan saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.